Gurulah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, Cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Keyakinan kelas itu berasal dari suatu kesepakatan kelas. Kita akan menyepakati beberapa hal untuk kita patuhi bersama. Paham? Iya. Jadi sama dulu dengan kesepakatan kelas, kita akan menentukan beberapa hal, aturan-aturan yang ada di dalam kelas kita yang berasal dari kamu sendiri dan akan kita laksanakan sama-sama. Ya? Cerdas dan Jadi punya kertas, ini ada yang tahu ini bentuknya. Ini namanya sticky note. Jadi ada namanya sticky note. Sebentar kamu akan masing-masing orang dapat ya. Masing-masing menuliskan kira-kira bagaimana pendapatmu, bagaimana itu yang namanya kelas impian. Kamu akan tuliskan di sini bagaimana menurutmu itu yang dimaksud dengan kelas impian. Kelas yang bagaimana? Yang namanya kelas impian. Oh, saya maunya kelas itu bersih. Tuliskan kelas impian saya adalah kelas yang bersih. Paling apa lagi? Bukan yang kelas impian. Nah, itu. Pakai tangan ya? Bisa? Bisa ya. Jadi ibu bagikan satu orang satu kertas. Ini namanya sticky note. Untuk menuliskan, gambarkan di sini yang mana yang kamu impikan atau bagaimana gambaranmu, apa maumu biar kelas kita ini tercipta yang namanya kelas impian. Kelas impian saya ingin kelas yang selalu bersih. Saya ingin apa? Oke. Silakan setiap orang menulis yang mana gambaran itu yang namanya kelas impian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, agar kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang KKG ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga tetap tercurah kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih hadir di tempat ini. Dan insya Allah kita terkhusus untuk kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada pengurus KKG yang memberikan kami waktu untuk mendiseminasikan hasil belajar kami selama mengikuti rangkaian calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Embreka, di mana yang akan kami paparkan adalah untuk pemenuhan tugas kami sebagai CGP. Kami berdiri di sini bukan artian kami lebih tahu dari Bapak Ibu, bukan sama sekali, tapi secara kebetulan kami yang terlebih dahulu mendapatkan. Terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan kali ini tugas kami adalah mendiseminasikan atau mensosialisasikan salah satu dari modul yang telah kami pelajari, yaitu modul 1.4 budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu guru hebat setuju dengan pernyataan ini? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi boleh kita bertanya pada diri kita, bagaimana, apakah Bapak Ibu apakah setuju kalau dikatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Biasa yang kita lakukan? Salah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah, benda, atau saya dulu bahkan biasa memberikan penghargaan biasa berupa benda seperti gula-gula. Setuju ya? Oke, baik. Lanjut. Jadi dalam modul 1.4 ini kita akan sharing tentang budaya positif. Ya, ada materinya di atas, terdiri dari 6 poin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana ada 5 positif kontrol. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita akan berkegiatan sedikit, kegiatan kepala kami. Boleh duduk berpasangan, ya. Ya, pasangannya. Oke. Jadi di sini ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Oke, sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apakah itu mobil Anda? Boleh. Mobil Bapak Ibu? Boleh. Apakah itu siapa kira-kira? Yang menurut Bapak Ibu guru hebat bahwa itu sangat berarti. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya,
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama seperti tadi diberikan pujian, katanya itu bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama dengan guru, bukan dewasa, anak kecil itu belum dewasa. Jadi maksudnya di sini miskonsepsi atau salah pemahaman kita selama ini bahwa orang dewasa atau guru itu memiliki hak untuk memaksa siswa. Betul begitu? Kadang kita memaksa ya. Kalau ada siswa kita atau murid kita yang sudah tidak mau, dibujuk tidak mau, satu-satunya cara adalah kita dengan memaksa. Betul begitu? Betul. Lanjut. Di sini ilusi guru dapat mengontrol murid. Sudah tadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau kita paksa murid kita atur, kalau dia tidak mau, mungkin dia melakukannya, tapi dia itu terjadi karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dia membuka diri untuk dikontrol. Boleh dipuji, boleh diancam. Apa kira-kira yang akan terjadi? Oke, kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi. Banyak kemungkinan. Boleh Bu disebutkan? Setelah ibu dibujuk, ibu mau lepaskan itu sesuatu yang berharga. Tidak mau. Tadi ada yang sempat mengancam, menggunakan ancaman. Ibu, kira-kira kita berikan tadi sesuatu yang berharga itu walaupun ibu diancam, mau ditinju? Mau? Tidak mau. Ya, jadi begitulah sebenarnya. Kalau saya, meskipun saya diancam, kalau itu yang berharga untuk saya tidak akan saya lepaskan. Meskipun saya lepaskan bukan karena permintaannya orang, tapi karena mau saya sendiri. Kalaupun memang harus saya lepaskan, itu bukan karena rayuan orang, itu bukan karena ancaman orang, tapi karena murni dari hati saya. Jadi garis bawahnya adalah kita tidak bisa dikontrol orang lain. Yang bisa kontrol itu adalah diri kita sendiri. Meskipun saya harus bertanggung jawab, meskipun harus bagaimana, saya tidak mau. Tapi meskipun saya tidak dirayu, kalaupun memang saya memberikan, akan saya oke, lanjut. Di sini sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan ide baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir itu ada menang dan ada kalah. Tapi menurut teori kontrol, yang ada adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah. Oke, lanjut. Ya, ini tadi disiplin positif. Jadi teori kontrol yang tadi itu berasal dari seorang pakar, Dr. William Gleiser. Nah, di situ ada, sudah kita tadi bahas. Lanjut. Satu lagi, bercakap buat menentukan diri sebelum berkomunikasi. Kemudian berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada tugas kami yang lalu, kami telah mempraktekkan restitusi, dan di situ kami simulasikan seorang anak yang bermasalah. Kita kalau selama ini ada anak kita yang bermasalah sama, tanpa menanyakan kepada mereka, ada sering kita lakukan. Tapi saya pribadi pada saat murid saya bermasalah, biasa saya tidak konfirmasi, tapi saya langsung berikan hukuman. Berarti saya telah menyalahi teori yang tadi, karena dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki alasan atau tujuan. Tanpa saya konfirmasi, saya langsung berikan hukuman, dan sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi restitusi itu kita berikan kita ciptakan kondisi agar murid itu apabila memang berbuat salah, mereka akan memperbaiki kesalahannya sendiri.
Ada ciri-ciri restitusi, kita bisa lihat saja ya. Jadi restitusi itu bukan paksaan, tapi merupakan suatu tawaran. Oke, lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas. Kenapa? Karena sudah tadi ada nilai-nilai yang bersifat universal atau bersifat umum, seperti saling menyayangi, ya, semangat, peduli. Dan yang satu kan tidak ada. Oke, lanjut. Jadi itu keyakinan kelas. Nah, kita akan bedakan dulu yang mana itu peraturan, yang mana keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat berapa arah itu? Misalnya peraturan sekolah, siapa yang buat peraturan sekolah? Sekolah, ya. Kalau keyakinan kelas, yang buat ini siapa? Semua yang ada dalam kelas. Iya, betul. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk pada awalnya dari kesepakatan kelas. Jadi tidak ditentukan bilang, oh tidak boleh buang sampah. Nah, itu peraturan kalau langsung dipatok seperti itu. Yang keluar mungkin dari mulutnya Bapak Ibu guru, tidak boleh buang sampah. Tapi kalau misalnya semua siswa atau murid kita kumpul, kemudian kita berikan kebebasan untuk mereka, silakan tulis bagaimana caranya agar apa yang akan kita lakukan di kelas ini agar kelas kita bersih. Jelas anak-anak kita akan menulis, ada yang tulis tidak boleh buang sampah. Itu. Jadi bukan peraturan yang keluar dari mulutnya ibu guru, bapak guru, tapi dari mereka sendiri. Itulah peraturan kelas yang akan kita ramu menjadi keyakinan kelas. Oke, kita lihat contohnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu satu arah dari ibu guru, mungkin dari bapak guru. Tapi kalau keyakinan, itu keyakinan kelasnya nilainya adalah anak diajar bagaimana bertanggung jawab. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Oke. Kemudian hadir di sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita yakini? Berkomitmen. Ada keyakinan kelas kita. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ya, lanjut. Kesehatan, bergantian menunggu giliran, bersabar, gunakan masker, itu keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, keselamatan dan keamanan. Oke. Tindakan guru, kita akan bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke. Tindakan guru, misalnya, nanti kita tebak ya, apakah itu adalah hukuman atau apakah itu adalah konsekuensi atau akibat dari kita melakukan suatu kesalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena disuruh mencatat seperti itu 100 kali. Semoga dari saya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerjasama tadi, CGP atas nama Sudarsi Surya Dharma SPD, beliau sangat memberikan kami motivasi kepada komunitas kami seperti tadi Ibus Maroko. Dalam hal ini yang kami amati tadi, yakni perilaku budaya positif yang menurut kami sangat membuka wawasan atau informasi buat teman-teman guru yang ada di Kecamatan Maroko. Dan harapan kami bahwa CGP di tahun-tahun yang akan datang ini lebih banyak di komunitas kami, sehingga di dalam kegiatan kami di Kecamatan Maroko itu menambah wawasan dan ilmu, kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni dan pandangan saya terhadap pemaparan Ibu Sudarsi Surya Dharma mengenai budaya positif. Dari hasil pemaparan Ibu Sudarsi Surya Dharma mengenai budaya positif, saya mendapatkan ilmu baru mengenai budaya positif tersebut.
di mana dapat menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Demikian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Hayanti SPD, salah satu peserta KKG Gunus Baroko yang telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Kabupaten Ngerekang Angkatan 5, yaitu Ibu Sudarsi Surya Dharma SPD. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, banyak ibu-ibu baru yang saya peroleh, terutama bagaimana cara menyikapi perilaku peserta didik di sekolah guna untuk membentuk budaya positif di sekolah. Nah, harapan saya kepada Ibu Sudarsi Surya Dharma agar tetap terus berkarya dan menginspirasi guru-guru di Kabupaten Ngerekang, khususnya guru-guru SD di Kecamatan Baroko, dan untuk bisa mengikuti atau menjadi guru penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta sosialisasi kegiatan calon guru penggerak atas nama Sudarsi Surya Dharma. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa setelah mengikuti sosialisasi kami merasa sangat beruntung menemukan salah satu poin penting dalam mengajar anak merdeka belajar, yaitu guru harus menjadi pemantau, bukan menjadi penghukum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.